udah deal berapa titik, udah sebar player, udah sampai player ya? Player udah medsos naik, terus tiba-tiba nggak jadi. Aduh. Uangnya hilang. Oke, teman-teman, kali ini gue bakal ngobrol dengan band indie asal Sungalia, Crispy Sunday. Goks. Ini band besar, band legend lah ya. Legend gak sih kalian? Terbentuk kapan sih, Bang? Belum legend lah ya. Yang legend lainnya Siapa? Contohnya siapa? Kelaki ya, kalau Sungalia Kelaki. Airbrush. Iya, Airbrush. Iya. Kalau kalian terbentuk apa sih? 2015 lah kalau CS sendiri sih. Sebelumnya kan namanya kan bukan CS. Apa? The Gembel gitu. Oh, The Gembel. Kenapa namanya The Gembel? Kamu lah yang bisa nyentain. Kenapa? Namanya The Gembel. Itu kan bandnya terdiri dari komunitas Vespa kemarin. Oh, komunitas Vespa. Di bertarung di jalan. Oh, sering touring tuh. Touring. Bertarung. Bahasa touring ya, bertarung. Oh, kalau motor-motor bagus, touring. Kalau teman-teman Vespa nyebutnya petarung. Yang ekstrim kan? Ya, yang gede-gede. Sering nggak mandi. Kalau mandi 2 hari satu kali. Sekarang masih 2 hari 1 kali? Enggak sih. Nggak lancar. Udah ada. Oke, sering bertarung terus. Jadi iseng-iseng buat band kemarin. Oke, iseng-iseng. Sampai sekarang bertahan. Sampai sekarang berapa? Personilnya masih sama ini atau yang The Gembel itu kan? The Gembel ya? Iya. The Gembel. Kalau nggak salah itu festival ya. Ya. Tahun Tahun berapa ya? Tahun 2010. Ya. 2010 festival. Terbentuknya The Gembel pas festival. Festival. Personilnya siapa aja? Yang The Gembel aslinya masih sendiri. Iya. Oh, sendiri. Oke, yang terdahulu siapa? Ada namanya Gulu, Topper, Hmm. Jujut, Kong. Oke. Terus itu bubar atau emang gimana? Vakum Oh, Vakum 2015 terbentuk lagi. Crispy Sunday. Ya. Oke. Dengan warna baru. Oh, dengan warna baru. Oke. Sebelum nanti ceritain warna barunya, kenalan dulu dong satu-satu dong. Dari ujung deh. Saya Nyai. Di backnya. Ini Crispy Sunday. Iya. Oke. Kalau di backnya tadi namanya Sandi. Kalau di Crispy Sunday Roberto. di Crispy Sunday Roberto. Oke, dipakumkan dari sekarang. Terus ini di mana dulu nih posisinya? Drum. Drum. Oh, di backnya gitar. Terus Roberto di drum. Ya, saya Rizdo. Terus jadi Di gitar. oh di gitar. Oke. Terus Jadi bunyi sih pokoknya pegang mic. megang mic. Mantap. Terus Kalau saya ambil megang bass. megang bass. Terus siapa lagi? Ada soalnya ada yang nggak datang. Jeffrey teduh Jeffrey di Gitar. di gitar. gitar. berapa Kenny lagi? ini di Keyboard. di keyboard. Oke, berarti Perkusinya ada lam. adalah berarti ada 4, 5, 6, 7 orang. 7 orang. Itu kalau setiap main full terus 7 orang. Kadang Tergantung. kadang enggak. Kadang full, kadang enggak. Tergantung teman-teman lah. Kalau enggak ya. Oke, additionalnya banyak lah ya. Additionalnya banyak. Nah, sampai tadi kan 2015 terbentuklah Crispy Sunday. Terus ngajak teman-teman yang lain gimana tuh? Sampai terbentuknya Crispy Sunday. Ya, Kan sendiri nih. Ya. Kan sendiri. Terus Jadi teman kumpul Vespa lagi? kan Bukan. Menongkrong lah. nongkrong lah. Nongkrong. Lanjutin sama itu.
diracunin. Vespa. Oh, oke, diajak gabung Vespa. Vespa. Jadi bentuk lah kesulitan deh. Kenapa maksudnya pengen ngebentuk band gitu, udah asik jadi petarung gitu? Terus Ulang. Awalnya namanya sih sebenarnya pas gembel kan udah ganti personil itu kan, anak-anak kan ini udah sudah main jadi awal klubnya sih pas acara di Matras, Oke. acara bikers gitu ngumpul. Terus ganti nama terus Sandi kan ya mungkin malam itu kalau nggak salah pas malam tuh di tempatnya Izzy di Gold Step Full step, oke. mungkin yang fix namanya Sandi, terus baru mungkin bareng ngeklopin itu kan biar mainnya bagus satu genre gitu. Oke, berarti terbentuk gara-gara ada event di Matras. Iya. Oke, itu buat band gitu, karena ada event gitu sampai sekarang gitu. Nah, tadi kan rembukan untuk genrenya. Kenapa memilih reggae? Karena dari Vespa atau apa? Emang awalnya sih kan masih bawa nama di gembel kan, Oke, imbang di gembel lah, mengimbang. terus main reggae gitu kan. Mengimbang di gembel, jadi tetap reggae bawaannya. Reggae terus nama di gembel juga kan sudah banyak band-band kayak kita buka di searching di YouTube kan, Utari di gembel juga namanya. Oke, Jadi ganti namanya Sandi aja Sunday kan. Oke, kenapa jadi Crispy Sunday? Kenapa nggak yang lain? Sandi sendiri sih banyak story-nya gitu. Boleh dong diceritakan. Berat. Berat. Boleh dong diceritakan. Roberto mungkin bisa menceritakan. Roberto. Jadi banyak dulu lah. Banyak tuh ya. Gimana? Kenapa namanya Crispy Sunday? Di Sandi sendiri kan dulu kan sering juga ketemu sama anak skate gitu kan. Kalau main hari Minggu atau nggak hari lain kan, kayak malam Oke. ngerti lah kalau nggak mandi kan pasti tubuh crispy kan. Oh, oke. Ya. Oh. Ternyata di balik nama keren ada filosofi yang tidak keren. Nama nggak menentukan keren atau tidak ya. Tapi namanya keren, maksudnya cocok buat Crispy Sunday gitu, maksudnya keren buat gitu. Makanya filosofinya itu ya, crispy di hari Minggu tumbuhnya ya. Gara main skate keringetan kan, mandi. Tapi di balik ceritanya juga ada juga arti yang lainnya, CS gitu kan. Oke, apa artinya? Yang membuat yang tahu aja lah, karena bisa dipa gitu kan. Karena bisa? Karena bisa dipa, Tifa. Oh, gua nggak tahu apa tuh. Biar bisa tiba browsing aja kan. marijuana. Oke, nanti di browsing deh. Jadi filosofinya ada di situ juga. Banyak sih kegunaannya sebenarnya untuk dipa. Kalau dilegal kan ini Indonesia. Oh, oke. Emang itu apa sih? Boleh dong cerita sedikit dong. Itu apa sih? Gua nggak tahu kan. Maksudnya teman-teman, karena orang Indonesia ini malah searching kan. Sejenis sayuran yang menyehatkan Bukan tumbuhan. tumbuhan. Itu beneran menyehatkan. Beneran udah banyak di riset orang-orang. Terus juga udah banyak dilegal-legalkan di negara-negara lain, Belanda, Jerman. Itu Ada. awal tumbuhan itu dari Jamaika. Enggak sih, sebenarnya tumbuhan itu dari Indonesia juga ada. Oh, di Indonesia juga ada. Terus Banyak dikembangkan di penelitian orang-orang kan buat pengobatan. Salah satunya sih kayak autoimun gitu kan. oh, untuk imun. Dia sejenis yang dari Jamaika itu bukan sih? Bener. Iya, benar. Banyak sih gitu ya. bahasanya sensimilia, karena bisa diva, marijuana. Oke. Tapi tergantung kegunaannya, berlebihannya atau tidak. Iya. Oh, berarti sejenis itu lah, dosis lah ya. Karena kita diva sendiri kan jenisnya kanabis yang cewek gitu. Beda, ada kan ada dua jenis. Oke. Yang cowok. Cewek dan cowok. Kalau yang cowok buat apa? Nah kalau itu kurang sih kegunaannya. Kalau kanabis sativa, yang ceweknya banyak kegunaannya. Apa tuh, Bang? Buat pengobatan. Oh, pengobatan. Medis, bermedis. Medis apa aja? Pengobatan apa nih? Ada salah satunya autoimun, asma, Oke. Kemudian yang fidelis, yang kasus fidelis. yang kasus fidelis, kanker gitu kan. Oh, itu bisa juga kanker tulang belakang kan? Hmm. Berarti banyak kegunaan, kenapa nggak dilegalkan di Indonesia?
tergantung government kita lah. Oh, yes. Maunya gimana? belum belum berani riset sih kalau di Indonesia Katanya ada sesuatu lah ya. Tadi gue coba riset juga sih. Emang saya udah ada bayangan sedikit tentang apa sih CS tadi lah ya. ya. Siap. Terbentuklah Crispy Sunday itu 2015 bertahan sampai sekarang. Ya. 2015 sampai 2020 udah 5 tahun berjalan. Udah buat apa aja nih Crispy Sunday? Mulai dari Ambon. Ngapain terus? Nanya. Kalau Crispy Sunday dari tahun 2015 Iya. mungkin baru bikin kayaknya sih komunitas ya. Baru komunitas, terus dulu pernah juga record tapi maksudnya nggak sempat ide. Oke. Juga dua single ya, dua single, terus ya karena terbentur kesibukan masing-masing dari dulu. Gue dari dulu banyak sibuk ya. Banyak sibuk ya. Iya. Jadi masih ibaratnya masih terhambat. Tapi sekarang bukannya kalian udah ngeluarin single ya? Iya. Karena sih seolah album sih tahun ini. Tahun ini insya Allah album. Tapi single udah ada belum? Udah ada yang lama yang dua. Yang dua itu dirilis tahun? Lupa sih. Kalau kau Udah lama berarti ya? udah lah antara rilis nggak rilis lagi. Oh itu antara rilis nggak rilis? Jadi belum jelas. masih ragu. Oh berarti secara ininya resminya belum ada single yang keluar? Belum ada single yang keluar? Belum ada yang berani paten. kemarin? Oh belum berani. Kenapa tuh belum berani tuh? Belum yakin sama materinya. Oh, banyak sih faktornya. Masih dikulik. Musik, terus bahasanya juga kan. Kalau kita main musik Jamaika kan harus pakai bahasa yang sana Jamaican Patois. Oh. Contohnya kayak kita main campur sari lah. Oke. Harus pakai bahasa Jawa kan. Oh, Kalau iya. Bahasa Jawa Nggak ini. mungkin campur sari. Benar. Nggak kena gitu. Benar. Itulah. Oke, jadi masih dikulik-kulik ya. Tapi tahun ini insya Allah album nih. Semoga album. Ya. Maksudnya jadi beda nih setiap yang gua tahu band itu selalu ada single dulu nih sebagai jembatan gitu kan. Kenapa kalian masuk album? Album lah. Sama kan band juga udah lama sih. Dua manggung juga Udah sekancup-ancup lah ya. Lumayan udah alhamdulillah. Kalau Udah dibangga. Dibangga udah. takutnya gini kan kalau kita belum ngeluarin mini album enggak album kan takut momennya itu hilang habis gitu kan. Terus ngeluarin album di saat pandemi emang maksudnya nggak takut gitu kan. Biasa kalau orang ngeluarin album itu harus ada woro-woro promo-promo gitu. Nah promo teman-teman Crispy Sunday sendiri gimana di kala pandemi seperti ini? Paling kita aktif lah sosial media gitu kan. Sosial media. Terus teman-teman yang kayak gini lah kayak Agung Sandega kan. Yang Iya, berkonten kayak gini kan tentuin kita kan. Siap. Berarti nanti Ini mensupport banget nih. pasti. Jadi perlu ketemu-temuan. jadi promonya nanti melalui sosial media aja. Bakal di-share ke radio-radio. Bakal juga sih sama teman-teman yang gerakan underground itulah. Oke. Nyebarin Ya berarti melalui sosial media. Terus album kira-kira kapan prediksinya di tahun ini? Tahun ini di bulan kapan? Rencananya? Ada tahun ya. Desember lah. Desember akhir Kalau tahun. nggak banyak yang lain. Berarti masih tentatif, masih bingung. Tapi insya Allah tahun ini. Fix apa enggak? Fix tahun ini. Tadi gua udah dengerin bocorannya sih, emang lagunya enak banget. Sad sih. Gokil. Nah, terus genre Crispy Sunday kan itu reggae tuh. Nggak mesti reggae sebenarnya, rocksteady juga ada. Terus reggae, dancehall, dub, ada movin. Oke, berarti banyak subnya ya berarti ya. Masuk genre dari reggae sendiri. Dari reggae sendiri. Oke, garis besarnya itu adalah reggae, tapi subnya banyak gitu. Nah, kalau Crispy Sunday sendiri, sub dari reggae itu sendiri apa? lebih lari ke dub sama dancehall. Dub sama dancehall. Rocksteady juga. Persedi juga. Oke, kenapa memilih itu? Ini kayaknya sesuatu hal yang baru deh di Bapak. Di Indonesia juga nggak sih? Ya. Ya. Di Indonesia juga kan?
Kenapa memilih sesuatu hal yang anti mainstream? Kayaknya band-band Sungai Liat itu band-band yang anti mainstream deh. Kayak Backyard tadi genrenya motif punk. Terus juga ini Crispy Sunday beda juga, anti mainstream juga. Kenapa memilih itu? Kalau CS sendiri kan memilih dub awalnya kan memang pengen mainin dub. Terus kalau di Bangka kan udah banyak yang mainin roots gitu kan. Oke, Marley lah, Ton gitu kan. iya. Kalau kalian itu kayak apa sih? Pokoknya lebih kalau yang love song-nya kayak Rocksteady gitu kan, kayak punya Anton Ellis. Oh, Ternyata yang lagunya Kingston Town. oke. Tahu lah. Siap-siap memilih itu. Iya, itu sih. Terus dub-dubnya kayak Joka Smoka, terus King Tabi, dan banyak lagi lah kalau dub. Agustus Pablo, Abis Pablo. Berarti itu keinginan teman-teman semua. Iya. Enggak. Maksudnya ketika sesuatu hal yang baru di Bangka, takut nggak sih? Maksudnya nggak ada pendengarnya? Enggak sih sebenarnya, dicoba aja kan, mainin aja dulu genre musiknya. Terus pendengar kan kalau zaman sekarang ini kan tergantung orangnya sih. Kalau orangnya seneng pasti dia betah kan. Iya. Berarti dari 2015 Bro, ini sampai 2020 tetap dub nih, nggak mainnya? Dub. Tetap dub nih. Setiap event, setiap apa dub. Karena kan kita sering event bareng nih ya, sering event bareng. Nah, terus juga maksudnya ketika gue lihat Crispy Sunday, orang itu nggak sampai goyang gitu. Maksudnya orang itu masih kayak bingung gitu. Beda kayak misalkan dia mainin Stephen and Coconut Trees, kayak Bob Marley gitu. Nah, kalian melihat itu seperti apa? Sepanjang kalian manggung. Awal kalau kami perspektif dari CS, anak-anak CS sendiri kan, sendiri kan, kalau buat crowd gitu kan, ngomongin crowd, biarlah perlahan kan mereka ntar ngulik tahu kan, kita mainin dulu lah musiknya kan. Lama-lama juga pasti mereka tahu kan, zaman sekarang kan menggunakan sosial media terus gitu kan, menggunakan internet, pasti mau lah. Kalau mereka penasaran pasti mereka ngulik. Jadi yang penting yakin, konsisten lah. Intinya memperkenalkan dulu Sama masyarakat. Sebenarnya untuk di genre dub sendiri kan awalnya kan budaya sound system yang diangkat, sedangkan budaya bandnya kurang sih. Ada band-band dub, cuman dia banyakkan budaya sound system, kayak mainnya pakai DJ set, label gitu kan, di mixing sama kayak tag delay gitu. Biasa disebut kayak selecta gitu. Selecta Ya yang MC-nya DJ mereka sebutin. Kalau di Jamaika. Iya, di Jamaika. Kalau di sini tetap vokalis. Enggak. Sebenarnya harus disebut DJ juga sih. Tetap disebut DJ Kita juga. harus Kultur. itu kultur reggae sendiri. Oh, berarti kalau lu disebut DJ juga? Bisa jadi disebut DJ juga. Oke. Berarti banyak orang nggak tahu juga, maksudnya lu seorang DJ. Ya kulturnya kan. Kalau Iya. di pop kan yang vokalis itu yang MC disebut kan. Iya, MC Ya, ya. yang main alat DJ kan. DJ, iya, Kalau benar. di Jamaika sebenarnya kebalikan. Oke. Yang vokalisnya itu MC-nya DJ. Sedangkan yang main alat selecta. Oh, Itu kalau bahas kultur tuh untuk kultur reggae sendiri panjang lah ya. panjang. Sampai besok kita ya. Makanya kalau misalkan gue lihat Crispy Sunday main, efeknya banyak banget tuh. Iya kan? Efeknya banyak banget tuh, dari efek vokalis ada efek, instrumen yang lain ada efek gitu. Ribet nggak sih nguliknya gitu? Awal-awal ini ribet juga sih, belum dapet feel-nya kan. Jadi ya makanya kan. Tapi sampai sekarang udah terbiasa. Oke. Terus di game dub sendiri juga ada ngelahirin efek di kultur mereka kan. Kayak ada sirin kayak gini. Ini untuk si DJ-nya. Selecta gitu ya. Oh, Sarita yang main mereka ya berarti ya. Bunyi-bunyi sirine gitu. Oh, iya. Mereka kan memang budaya mereka kan kalau ada bunyi sirine kan ada dua pesan sebenarnya. Pesan kebaikan atau enggak keburukan kejahatan lah. Oke. Kalau ada bencana sirine. Kalau kalian manggung ada sirine, pesan apa yang kalian sampaikan? Pesan kultur dub. Kalian harus dengerin dub reggae. Oh, harus kumpul ya. Ada sirine. Tanda kumpul ya. Tanda kumpul. Oh, tanda kumpul. Oke. Nah, sepanjang kalian ngenalin reggae dub nih di kalangan masyarakat Bangka Belitung, ada respon masyarakat dulu apa?
respon di kalangan teman-teman anak-anak Vespa deh. Awalnya sih mereka kurang welcome sebenarnya. Iya makanya ya. belum nerima. Belum nerima, malahan ada yang ngomong gini, apa kalian mainin musik kayak gini kan? Gak seru lagi kan? Gak bisa goyang kenceng-kenceng gitu. Iya. Biasanya kan anak-anak kan pada main ska gitu Iya. kan, atau enggak reggae Indonesia. Pengen up terus tentunya. Pengen Nah, dance. kalau dikulik kan reggae sendiri kan kulturnya kan reggae kan diambil dari kata kagok kalau bahasa Jamaika. Oke. Kagok kan perlahan. Oke. Dia kan subgenre dari rocksteady kan, awalnya ska, terus lebih pelan lagi rocksteady, lebih pelan lagi reggae. Sebenarnya. Oh sebenarnya gitu. Nah kalau misalkan reggae Indonesia menikmatinya itu dengan cara joget gitu kan, kaki kiri kaki kanan lah. Kalau untuk menikmati reggae dub sendiri, ekspresinya seperti apa? Banyak sih gaya-gaya dance kalau jogetnya kan, cuman agak beda sih sebenarnya. Gimana tuh? Gimana tuh? Sampai habis lagu. Oh jadi kayak lebih santai gitu ya, sambil ngudut lah ya. Jadi kayak lebih santai. Berarti emang benar-benar maksudnya untuk yang di ya kan reggae kan sisi arah pantai gitu. Lebih kayak di situ ya, musik reggae dub itu lebih cocok untuk di ini di pantai ya kali ya. Karena lebih santai, kumpul sama teman-teman gitu. Ya, kendalanya selama kalian mengenalkan reggae dub apa? Sama sih kendalanya Di efek mungkin. Kalau teknis ya, di efek. Iya. Karena Kenapa tuh? perlu banyak juga sih efeknya sampai drum juga harus pakai efek. biar dapat unsur-unsur digital sama dubnya kan banyak permainan di reverb gitu kan. Sampai drum itu ada Terus ada efek. harus ada efeknya. Iya. Kalau formatnya kita band kan, kalau formatnya kita sound system beda lagi. Oke. Itu lebih ribet lagi kalau pakai apa tuh? Pakai mixer yang old school, yang lama gitu kan. Yang banyak analog gitu ini. Di awal kalian mengenalkan itu emang sudah ada efek atau apa? Belum sih awalnya kan, kami kan waktu awal-awal dulu kan mainnya steady dulu, enggak gini-gini dulu kan. Oke. Terus dapat mainin dub, pelan nabung lah, Nabung. bikin efek. Oke. Sampai sekarang udah konsisten ya. Karena kan sekarang Crispy Sandy setiap ada event-event konser-konser besar, Crispy Sandy selalu menjadi openingnya. Gitu. Menurut kalian kenapa kalian yang dipilih menjadi openingnya? Gue pengen nanya nih. Menurut kalian kenapa? Tahu sih awalnya. Menurut kalian kenapa? Robert deh. Ini gak enak banget ya. Tua banget ya. Gimana Bang? Apa tadi? Ini kena maksudnya menurut kalian kan kalian sering setiap event gede itu Crispy Sunday nggak pernah absen, selalu Crispy Sunday gitu. Menurut kalian kenapa? Menurut kalian sendiri? Gimana? Mungkin udah jalannya kali ya. Iya. Kan dulu kan emang waktu di komunitas Vespa itu Crispy Sunday dari di Gembel dulu kan. Nah, udah terbentuk dari di Gembel. Dulu masanya alhamdulillah lumayan, yang banyak yang menerima juga. Jadi kalau di Bangka Belitung kan masa Vespa itu lumayan gitu ya. Banyak gitu. Nih, itu nih masih konsisten anak Vespa. Iya, keren. Jadi kalau pas lagi event-event dulu, jadi di mana Crispy Sunday main, mereka pada datang. Oke. Nah, anak-anak Vespa ini kan. Thank you lah buat komunitas Vespa. Thank you. Udah support Bangka Belitung ya. Iya, Bangka Belitung. Jadi kayak jadi virus gitu kan ke yang lain, ke teman-teman lain juga. Musiknya enak lah. Asik lah ya. Saya jadi Mereka mungkin menerima sesuatu hal yang baru gitu. Iya. Iya, karena ya mungkin kalau misalkan kita lihat band-band reggae di Pangkalan Pinang atau ini di Bangka lah itu banyak gitu. Mungkin tapi tidak sebeda dengan Crispy Sunday gitu. Ya. Kalau dari anak Vespanya sendiri, perwakilan anak Vespa Bangka Belitung ya, melihat Crispy Sunday seperti apa?
Gimana? Kalau mungkin ya responnya sih awal-awalnya kan mungkin yang masih bekerja sih ya masih mainnya sih reggae sih ya dulu kan mungkin masih iya biasa aja kan ibaratnya ya mereka juga dengerin maksudnya kan anak Vespa kan kebanyakan berawal musiknya kan musik reggae awalnya kan mungkin karena mereka juga dengerin ada band yang mainin lagu reggae yang mereka suka mungkin kan ya mereka ikutin ibaratnya kan joget-joget Mungkin udah ke bawah kulturnya. iya mungkin benar kalau dari Vespa mungkin dari luar Bangka gitu kan. benar. Lihat dia di TV gitu kan. Anak Vespa sering main musik reggae. Atau mungkin solidaritas teman-teman Vespa itu Iya, kuat. ada solidaritas juga sih. Karena kita kan aslinya Aslinya Vespa juga. Iya. Bertarung ya. Iya, bertarung juga. Bertarung. Teman semua. Teman semua gitu. Jadi kalau ada teman lagi perform atau manggung semuanya kumpul gitu. Iya. Vespa emang keren sih. Keren. Terus selama kalian manggung nih, pernah nggak sih ada kayak request gitu? Ini dong Stephen Coltrane atau apa gitu bukan? Yang ini deh, yang familiar deh di kuping mereka. Sering. setiap manggung. Hampir setiap manggung gitu. Terus kalian nanggepinnya seperti apa? Si DJ-nya deh, karena kalian pas kan si DJ nih, cara. Kalau yang sendiri nanggepinnya kasih senyuman terus tos Ntar ya. nggak ntar tapi nggak dimainin. Oh iya. Yang penting maksudnya kita, Tergantung mood ah. iya. Yang penting kita ngerespon aja dulu kan. Kita respon aja dulu kan. Tapi pernah nih waktu event di mana ya? Di kalau nggak salah di Pasar Rigenis. Kita udah nyiapin list buat opening kan. Oke. List dub. Kita mainin. Ya. Terus dari TO-nya nggak terima. Oke. Karena kalau musik ini kemungkinan anak-anak udah pasti nggak goyang gitu kan, nggak meriah. Terus dicoret lah sama mereka usul list kita, terus diganti sama Stephen sama yang root lah. Ya, yang familiar lah ya. Iya. Lebih ramah masyarakat Iya. Indonesia. Sama Jadi- dari di pasar Inggris tuh lah yang pihak IU berhenti song listnya gitu. Iya. Kalian marah nggak? Marah ya. Mau gimana lagi ya? Iya. Ikut alur lah. Iya. Imbang ya? Iya. Imbang. Asli. Tapi materi dapnya masih ada sih. Oh, materi dapnya masih ada. Tapi masih ada sentuhan dub. Oh, sudah Anda masih ada. Oke, berarti IO di luar sana, anak Vespa di luar sana, kalau Crispy Sunday main itu tidak ada lagu-lagu yang familiar di telinga kalian, tapi ada sesuatu nuansa baru yang akan Iya. kalian dengerin. Iya. Harus diterima. Apalagi kalau misalkan teman-teman Vespa gitu, mungkin biar berkembang pengetahuan musik reggae-nya gitu, itu Jadi aja. nggak stuck di situ aja gitu. Iya. Terus 2015 sampai 2020 kalian terbentuk, pengen ngeluar album, sampai sekarang sudah gimana prosesnya? Proses produksinya? Kalau proses produksinya sih banyak sebenarnya sih, banyak kendala lah. Banyak kendala. Banyak Pastinya bukannya ya? banyak kendala. Jadi keluarin albumnya kan lumayan lama sih. Banyak faktor sih, dari teman-teman juga, dari banyak lah. Susah diceritakan. Yang pasti percaya aja terus kan, konsisten, mainin terus lah reggae, rocksteady gitu kan, dub, dancehall, main semua lah genre reggae gitu. Oke. Apapun itu. Yang pasti kesibukan di luar band jangan sampai keganggu lah. Oke. Nah, ini kan target kalian itu Desember itu akan rilis nih. Hingga itu kurang tinggal 6 bulan lagi. Udah ada di tag atau materinya udah siap semua, tinggal di tag atau gimana? Materi yang baru sih udah 3 kan, 2 udah di tag, satunya belum. Oke. Satunya udah di mastering, ini yang keduanya lagi proses lah. Oke, lanjut lagi nih. Sudut pandang kalian melihat band reggae yang ada di Bangka. Mulai dari Ambon, bagian ada. Asik sih. Maksudnya kenapa tuh? Dan bangga, dan reggae di Bangka ya. Khususnya asik sih. Anak. Musiknya juga asik. Musiknya juga sih. Ada terjadi ini nggak ya? Maksudnya sesuatu hal yang membuat nggak enak lah gitu. Kemarin ada
Karena apa biasa, Bu? Biasa lah. Apa Bu biasa? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Masalah job ya. Oh, masalah job. Rebutan job katanya. Oh, rebutan job. Padahal udah ada rezekinya masing-masing. Iya. Oh, udah ada. Harganya kan udah di deal, udah masing-masing semua harganya. Dan menurut gua beda-beda kan. Harganya juga beda-beda kan. Tergantung CEO, maksudnya nggak usah sikut-sikut lah gitu. Iya. Tapi maksudnya masih saya hello Tapi sekarang sih udah masih masih aman. udah bisa. Udah bis lah ya, udah ini lah ya. Sering sharing-sharing gak sih dengan teman-teman, kan genrenya beda-beda ya. Kalau di Pangkal Pinang itu genrenya sama, serupa. Oh, ada beda-beda juga. Sering sharing gak sih antara kalian dengan sub-sub genre yang reggae yang ada? Nggak pernah. Nggak pernah. Sampai sekarang. Sayang Cuman, ya. cuman paling kayak game style apa namanya? Black. Baik kali ya, baik. Pernah dulu. Kalau yang lainnya belum pernah. Kalau ngomong masalah musik tahun genre, Oke. biarpun kita mainnya satu genre. Satu genre gitu kan. Tadi gawe juga pernah tuh di vokalis di Spino kita juga itu. Itu sering juga. Sharing atau maksudnya sharing musik atau emang ngobrol-ngobrol biasa aja? Ngobrol biasa. Biasa aja. Iya. Kalau musik belum ya? Belum. Ya. Harapan kalian pengen nggak sih sebenarnya? Pengen. Kalau nggak buatin acara reggae, kumpulin semua band-band reggae, atau nggak format anak-anak sound system yang main reggae kan, kita sharing di situ, kita party lah, biar solidaritas kita kan terjaga. Bukannya ada ya kemarin ya? Pernah, tapi Chris Pisan dia nggak pernah. Oh, iya. Sangat disayangkan, maksudnya ya satu genre ya fine-fine aja sih harusnya gitu, ya nggak usah saling sikut. Kemarin sih lihat banget mau main, tapi karena nggak ada kabar dan belum ada konfirmasi. belum masih ya udah. Mungkin mereka mikirnya budget bis-bisan dia mahal kali. Jangan Jangan bang ya, jangan bang ya. Mesti dikonfirmasi dulu. Iya benar. Harus ngobrol dulu lah. Iya, betul. Kalian juga antar band komunikasi yang membuat kalian bertahan gitu, Iya. gitu kan. Luar juga harus komunikasi juga kan. Harusnya gitu sih. Harapan kalian apa sih sebenarnya dengan satu genre itu dengan band-band yang lain? Harapan bisa deh sendiri deh gitu. Kalau harapan kita sendiri kan buat band-band yang lain yang khususnya di Bangka juga Belitung kan, Yang satu genre. dia satu genre, yang satu genre semuanya di Bangka, di Belitung dan di provinsi Pulau Maluku Belitung semuanya lah Ya. biar selalu kompak gitu kan, jaga koneksi. Iya harus. Nggak ada istilah misalkan gua yang duluan main reggae, yo orang baru yang lain, nggak ada istilah. sekat-sekatan. Ada nggak ya sekarang? Ada sih istilahnya. Harus saling merangkul dan kolaborasi Iya, harusnya. betul. Harusnya itu. Ketemu kan, biasa aja, temenan biasa aja kan, ngobrol tuh kan, sering musik, Sharing-sharingnya aja. saling support lah. Saling support, ya, benar. Jangan gengsi duluan. Malu lah ibaratnya kan. Iya. Ya, karena emang kultur di Bangka ya mungkin gengsi gitu. Harus ditegur duluan mungkin seperti itu. Oh dari dulu. Berarti dia udah ngalamin. Oh dari dulu udah ini. Maksudnya ya harapannya berarti itu ya. Pribadi Chris Sandi mungkin teman-teman di luar sana juga dengar. Mungkin abis ini ya mungkin ada sesuatu hal yang berubah. Setelah pandemi ya ada sesuatu hal besar yang teman-teman reggae lakukan, genre reggae lakukan gitu. Karena emang asik gitu. Setiap event reggae masanya selalu banyak gitu. Atau kalau misalkan bandnya nggak sebanyak yang ada di Bangka juga gitu kan. Siap. Sering sih event di Bangka kemarin. Sering. Band-band kalau bisa Tapi mah reggae sih, ya reggae sering ya. sering cuma Nggak pernah diundang. nggak pernah diundang. Buat kesannya nggak pernah diundang. Iya. Berarti secara tidak langsung ya event-event rokoknya yang mengundang kalian ya. Iya. Event-event rokok, Nah, kita event yang rokok. lain gitu ya. Event pribadi ya. Nggak pernah. Komunitas sih. Kolektif gitu kan. Oh, komunitas jarang juga. Jarang. Jarang Kan juga. paling komunitas anak Vespa, terus anak-anak di luar genre reggae yang undang Yang undang kayak gitu kan, punk, metal. Iya. TSS main gak sih kemarin? SS di Main. Main kan? Di Bangka kan? Iya, di Bangka yang di Main. GBK. Gimana sih namanya? Itulah pasar modern itu. Iya. Main kan?
main. Semabung. Iya Semabung. Main kan. Main malam. Malam. Malam kan. Dari Belitung juga datang. Ya dari Belitung juga datang kan. Berarti ya gue gara-gara MC itu tuh gue ngeliat solidaritas teman-teman reggae itu Vespa itu solid banget gitu. Sampai ada yang dari Bali, dari daerah-daerah mana gitu datang gitu. Harusnya seperti itu. Iya. Harusnya seperti itu gitu. Di bawah panggung harus saling ngobrol dan sebagainya. Oh. Nah, kalau misalkan kalian lihat musik reggae sendiri di kalangan masyarakat, ini di luar dari circle teman-teman Vespa ya. Iya. Kalau di masyarakat seperti apa? Masyarakat Bangka sendiri sih untuk reggae sendiri ya, reggae Indonesia lah ya. Yang makan ya? Udah Iya. diterima mereka. Untuk reggae asli Jamaika itu agak susah. Kecuali kita sering ngasih influence mereka, jadi mereka kena gitu. Bisa terima. Sering diredunin. Harus sering-sering manggung. Iya. Iya. Harus sering-sering manggung. Atau mungkin nanti setelah album, mungkin teman-teman yang di Bangka udah mulai ini ikut. Karena gue yang tadi denger yang di pantai itu drop juga. Udah. Ya sebenarnya bukan reggae, rocksteady. Rocksteady. Sebelum reggae muncul kan ska dulu kan, habis itu turunan ska rocksteady. Nah, dari rocksteady baru muncul reggae. Semua genre dari ska rocksteady kan aslinya dari Jamaika. Yang dipopulerkan orang Jamaika, dia mempopulerkan migrasi ke London. Di London mereka mempopulerkan ska rocksteady, terus masuk ke kultur-kultur punk, skinhead gitu kan. Hardcore, metal, masuk semua. Mereka format band sama format sound system. Mainin musik-musik ska. Kalau Rocksteady jarang lah ya. Banyak sih. Banyak. Tapi gue tadi baru denger itu kayak sesuatu hal yang beda tapi maksudnya enak gitu. Enak lah buat didengerin gitu. Tapi ya, terus tadi turdapnya kita masih ada. Masih ada lah ya. Setiap lagu ITS Harus diselipin lah, sudah permainan-permainan delay, di vokal atau enggak di snare drum, atau enggak di gitar gitu kan. ya genrenya harus ready, dansa, dapnya tetap harus. Tetap harus ada. Ya nggak bu? Gue nungguin lagu yang tadi sih. Semoga rilis itu langsung booming dan masyarakat bisa menerima sih. Amin. Semoga aja dan jobnya makin banyak setelah pandemi ini. Amin. Semoga aja. Crispy Sunday, band yang selalu ada di event-event besar gitu. Dan ya kalau misalkan ngomongin Crispy Sunday, biasa kata orang bayaran mahal. Emang seia kata masyarakat nggak sih? Tergantung sih. Oh tergantung. Masih bisa di Kondisikan lah. Bisa dikondisikan. imbang lah ya. Imbang lah ya. Raiders Crispy Sunday apa sih? Tergantung event sih sebenarnya. Sandi juga kan lihat dulu kan eventnya dari komunitas atau dari brand rokok atau gimana kan. Baru berani ngeluarin riders. Raiders ya oke. Andai kata ini event besar lah gitu. Raidersnya apa? Ridersnya sendiri yang pertama Masing-masing sih sih. konsumsi gitu Konsumsi, oke. Jangan sampai tidak dikasih minum ya. Terus Terus untuk sound system dan lain ngikutin Standar. IU lah standar. ada stereo lah ya. Oke, enggak neko-neko lah ya. Enggak neko-neko yang penting ada suara Ada pula aja. dapat sound check gitu kan. Langsung cek lah. Terus ada yang lain? Enggak lah ya. Karena yang penting konsumsi ada lah ya. Konsumsi aman. Temen-temen nggak lapar, nggak haus. Konsumsi sama amunisi. Oh, sama amunisi. Amunisinya pengen tahu, udah aja Crispy Sunday. Setelah manggung yang paling ganteng di antara kalian siapa nih? Yang paling banyak cewek-cewek mengerumuni? Siapa nih? Ambil. Kalau di si Anyai. 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 Pak Boy ya, Pak Boy. Oh, Pak Boy. Berarti kalau selesai manggung sering check in lah ya? Ya. Oh iya. Ya, kalau kita di kalung-kalung semua bang. Iya. Kalau semua. Gue pengen nanya juga nih perkembangan musik reggae di Indonesia. Terakhir kali itu kalau nggak salah yang paling booming banget ya kalau di kalangan masyarakat ya, gue sebagai masyarakat awam ya, kayak di How mereka paling booming kan. Terus ada lagi yang slow itu reggae juga nggak sih? Reggae enggak kan? Enggak ya. Di How lah kayak terakhir ya, yang paling up banget gitu.
sekarang udah mulai nurun nih. Kalau bagi gue masyarakat awam ya. Kalau menurut kamu seperti apa? Banyak sih sebenarnya kalau band-band reggae kan kayak Superman Chris, Itu yang lama tuh. ya, Stephen James, Iya. Body Republic, Ah. Key. Itu yang lama banget kayak gitu. Tapi yang lebih jadi influencer kan kalau untuk format band kan kayak Mas Muhammad, NAZ, Skankin kan. Oke. Oke. Nah, sampai akhirnya kemarin tuh yang booming, yang paling booming banget tuh yang terakhir banget ya. Terakhir. Dio How. Iya. Sampai sekarang tuh belum ada lagi nih Album single ya. single atau yang booming gitu dari teman-teman genre reggae gitu. Menurut kalian seperti apa? Emang lagi dipersiapkan? Mungkin Atau mungkin emang masyarakat mulai menurun terhadap genre ini atau perkembangan pasarnya atau seperti apa gitu? Kurang tahu sih kalau untuk di kultur reggae dub sendiri kan yang formasi sistemnya sekarang lagi gencar-gencarnya kan. Anak di Instagram atau enggak di YouTube buat konten. Misalkan dia punya redeem terus didaur ulang lagi sama DJ kayak Mas Yawan, kayak King A, King Mas Mus kan. Contohnya kayak Sky Sound System yang lagi sekarang booming di Instagram. Pergerakan mereka kan underground gitu kan, tapi konsisten, jalan terus. Terus nih, Crispy Sunday kalau misalkan di nggak pandemi, jobnya alhamdulillah banyak lah ya. Sekarang pandemi, apa yang kalian lakukan di kala seperti ini? berkarya. Makanya menyiapkan album. Iya. Oke. Kumpulin materi. Lagi Seperti ini, libur off air gitu, menyiapkannya album gitu. Sambil mencari modal lah. Di luar kerjaan band lah. Kalau album keluar, target pasarnya siapa sih? Target pasarnya sendiri kan. Yang pertama pasti teman-teman Vespa. Ya, Pertama pasti. anak-anak yang di Sungaliat dulu kan. Oke. Terus di Bangka Pinang dan seluruh Bangka Belitung lah. Seluruh Bangka Belitung. Oke, kalau di luar gitu kayak di luar Bangka lah. Udah nunggu semua sebenarnya. Oh, udah nunggu semua. Gokil. Alhamdulillah Mantap, nggak ada alhamdulillah. yang Juga ada yang support nih. ada yang Temen Selekta namanya Jungle Dub dari Oban Jaya Oke, itu di mana? di Jakarta Di dia. Jakarta. Mereka udah nunggu untuk nanti akan dibantu untuk publish juga di sana. iya. Review gitu kan. Oke. Kalau di Sumateranya Palembang ya. Tentang kayak Telor itu kan. Oh iya, Pembelor ya. Oke. Terus siapa lagi? Palu. Palu. Basisnya Steven. Basisnya Steven. Oh, itu mendukung juga. Wah, CS nyambuk. Wah. Sama basis. Oh, sama-sama. Iya. Jadi ada komunitas basis reggae ya. Di WhatsApp. Isinya 20, yang aktif cuma 5 ya. Yang lain cuma lihat aja. Semua grup WhatsApp kayak gitu tuh kayaknya. Mantau doang gitu. Itu berarti udah pada nunggu, udah siap untuk support juga gitu. Nah, Amber kan ada relasi juga tuh ke Stephen dan Komanatris kan juga. Mereka ada dukungan lebih nggak sih buat untuk teman-teman Crispy Sunday? Ada sih. Kayak kemarin sih hubungannya sih lebih ke Job event di luar. Di mana? Di luar Bangka. Oh, di luar Bangka udah sempat ditawarin itu. Ditawarin atau gimana? Amber bingung. Dia sering kalau ada job kan dikasih kita. Setiap kali ada job itu di Bangka dikasih. rekomendasiin lah Dia kalau direkomendasiin ya. Pokoknya setiap kalau misalkan di sini ada job event untuk PG, Crispy Sunday menjadi utamanya. Atau kalau misalkan Stephen kesini, kalian selalu ikut paketan lah ya. Gitu. Kemarin kan ada event di tahun baru lah Oke. di pantai Batu Bedaun, pantai Batu Bedaun. Oke. Ada Stephen juga, ada Subono kan. Terus ada Jungle Dub Warrior juga, Selekta. Kalian main di situ. Seperti main. Terus dan ini juga kan ada proyekan juga kan. Terus sendiri sama Bang Jaya Jungle Dub Warrior kan. Proyekan konsisten lah di luar band. Di luar band. Oh, di luar band. Oke, siap. Berarti relasinya udah banyak juga kan keluar kan? Gitu. Dengan relasi banyak yang kalian punya gitu, apa nih yang kalian sudah perjuangkan untuk Crispy Sunday?
Bah, dia temennya artis semua nih, gimana Bang? Perjuangan kehabisan ini. Apa yang ya karyanya Karya apa? pengen di post juga. Kalau misalkan reggae di luar sana itu mayor label atau indie? Kebanyakan Indie. Berarti untuk publishnya akan minta dari teman-teman sana juga tuh seperti apa? Kalau misalkan album kalian udah keluar, akan di-share ke misalkan ke ini basisnya Stephen gitu, akan di-share juga, mereka akan bantu share juga keluar atau seperti apa? Game sih bisa. Game Oke. mudah-mudahan. Mudah-mudahan aja ya. Terutama sih teman-teman dulu lah. Kayak teman-teman dari bangsa kan yang kerja, yang kuliah di luar bangka. Nah itu ntar bantu promosi lah. Bantu promosi, yang pastinya nanti gue bakal bantu promosi juga maksudnya. Nah, kalau misalnya ada kan ya kalau misalnya ada radio-radio di luar sana yang bisa dimasukin lagu indie, kenapa enggak gitu kan, dibantu gitu. Nah, harapan kalian sendiri untuk Crispy Sunday ke depannya apa? Dari lu deh. Ya, Harapan mungkin lebih solid lagi, lebih respect lah sama teman-teman juga gitu, harus respect lah ke kita. Dan banyakin karya, terus berjuang, banyak lah harapan banyak. Nah, dari sendiri apa? Harapan. Itu sama juga sih hasilnya. Mungkin yang pertama album sih, ini karyanya juga. Oh, karya. Album cepat rilis lah ya. Iya, itu. Yang pastinya setiap band kan pastinya pengen manggung keluar Bangka lah, pengen keluar ibaratnya ya tour gitu, pengen yang harapannya sih. Orang harapannya pengen tur. Iya, pastinya. Kota mana aja nih yang pengen kalian sambangi? Ada listnya nggak? Udah di list belum? Kan namanya cita-cita harus punya list Belum dong. sih, tapi kalau ada otak udah ada. Apa Bandung sih. Bandung. Ya. Kalau Bali, Bali. Dia pengen lihat bule. Ngerus terus utaknya. maksudnya di mana? Eh, Kita ke sini dulu lah, Belitung, Palembang. Oh Belitung, masih Sumatera aja ya. Gak apa-apa, ada Bandung, ada Belitung, Palembang, ini Bali gitu ya. Semoga aja lebih dari itu kan nantinya. Sekarang Bandung juga lagi rame-ramenya ada. Oh lagi rame-rame jadab juga. Kebanyakan format sound system gitu. Hormonnya sound system, jadi ya DJ-nya sendiri sound system di mix lah ya sendiri. Terus dari dulu harapannya untuk ini Harapan buat urusan di sini kan pertama sih rezekinya lancar lah buat Amin. anak-anak. Kalau udah rezeki lancar kan sehat, panjang umur, terus enak kan kalau rezeki lancar buat album itu kan, semuanya kan lancar. jadi pendanaan gak macam-macam ya. Ya benar. Dana belum keluar. Oke, semoga. Tapi kalau misalnya di kala pandemi seperti ini, job nggak ada nih, otomatis untuk pendanaan album agak tersendat gitu. Ya, Tapi alhamdulillah sih buat pas pandemi ini kan masih ada kerjaan lain di luar band. Oke, ada kerjaan lain di luar band. Apa jadi online? Enggak. Siapa tahu kayak Sukajaya kita kan, Sukajaya kan untuk menghidupi bandnya harus jadi online gitu ya kan. Sudah di sana beda lagi apa gitu kan. Siapa tahu gitu. Berarti kerjaan masing-masing lah ya. Iya. PT-PT lah ya kata orang Bangka ya. PT-PT. Tam-tam. Kalau dari lu apa harapan untuk Crispy Sunday? aku sih ya lebih solid lagi lah untuk pelajarnya nanti ya sakit sama-sama ya enjoy lah semuanya. Enjoy. Untuk albumnya sih mudah-mudahan lancar selesai. Yang penting panjang umur, saya selalu rezeki lancar. Kayak orang ulang tahun ya. Banyak sih. Merchandise sekarang udah ada belum sih? Belum. Oh belum. Ada kepikiran nggak sih? Ada. Ada. Akan rilis cepatnya bersama album atau apa? Sama album. Sama album. Iya, Merchandise. udah Direncanain juga. Udah direncanain. Iya dia desainer kan ya. baru belajar. Ya. Rendah. Kalau harapan ini, kalian kalau sejauh ini udah ada dapat dukungan dari ini pemerintah kah, atau siapa gitu? Belum sih. Nothing. Nanti. Tapi berharap nggak? Berharap sih, berharap lah. Cuma kan nggak mesti berharap terus kan. Iya benar. Mending mandiri lah dulu. Ya
mending jalan sendiri dulu daripada berharap ya. Iya. Mungkin ketika kalian udah punya nama baru dilirik sama pemerintah. Iya, biasanya gitu. biasanya gitu. Oke, jadi Merchandise akan rilis bersama album di bulan Desember nanti, dan sekarang lagi pengerjaan dan punya 8 lagu lah ya bocorannya. 8 lagu nanti akan dipublish secara digital berarti. Digital sama mungkin fisik juga. Oh, fisik juga ada. Fisiknya akan ada yang beda nggak? Mungkin dari vinyl ya. Vinyl Mudah-mudahan vinyl. Vinyl kan ngimbangin selekta lah, Iya. biar enak. Ada plate-nya kan, Iya. biar gininya didaur ulang gitu. Oke. Masternya kan kalau vinyl kan lebih dapat tutur dub reggae-nya. Natural. Jadi ini akan menjadi salah satu ini packaging dalam albumnya. Oke. Ditungguin nih. Kayaknya menarik sih, soalnya lagu-lagunya enak-enak banget. Kalian harus nungguin juga sih. Terusnya sekali lagi tadi kayak potong deh. Jadi kalau misalkan Crispy Sunday main, itu nggak ada musik-musik yang familiar di telinga masyarakat ya. Stephen jarang gitu kan, kayak Dioha, siapa gitu jarang. Karena mungkin Crispy Sunday punya misi sendiri untuk mengenalkan reggae, dub itu sendiri Iya. ke masyarakat. Ya, masyarakat Bangka Belitung. Masyarakat Kalau Bangka sekarang Belitung. sih bisa sendiri mampu bawa lagu sendiri. Sekarang bawa lagu sendiri. Nah, insya Allah. Oke, kemarin udah mulai belum? Udah. Udah kan? 1-2 udah ada? Iya. Atau full? Belum. Satu dua. 1-2 ya benar ya, 1-2. Nah, kalau sekarang full dua bisa. Kok bisa sekarang Insya Allah bawa? bawa lagu sendiri. harus bawa lagu Iya, sendiri. benar. Jadi secara tidak langsung untuk mengenalkan musik itu sendiri. Iya. Oke, gitu. Nah, kalau teman-teman di luar sana pengen dengar karya kalian nanti di bulan Desember, kalau misalkan sosial media di mana? Atau ada penampilan kalian yang diupload ke YouTube? Ada di mana tuh YouTube? Crispy Sunday. Crispy Sunday. Crispy Sunday biasa aja. Iya. Sunday ya. Oke, terus SBY oke. UND. AY. Sunday. Sunday. Namanya keren ternyata filosofi, gue baru tahu filosofi. Terus sosial media? Instagram. Facebook. Dan kalau yang channel lainnya kan kayak GoWood, Soundcloud iya. Itu nunggu lagunya kan? Bandcamp. Oke, itu nunggu lagunya. Kalau sekarang sosial medianya namanya tetap sama ya, di searching Crispy Sunday. Crispy Sunday. follow aja IG-nya ganti. Tuh, follow aja IG-nya Crispy Sunday. Jadi di situ bakal banyak informasi-informasi. Mungkin nanti kalau albumnya keluar, kalian kalau follow bisa tahu lebih cepat gitu. Iya. Bisa beli lebih cepat juga. Kira-kira harga album udah ada patokan belum nih? Harga album. Udah, cuman belum berani mungkin ngomong. Oke, di atas 100 nggak kira-kira? Bisa jadi. Bisa jadi lah ya, bisa jadi ya. Gimana ya? Di atas 100 ya? Mudah-mudahan. Biasanya Crispy Sunday rencananya pengen ada bundling Paketan sih. paketan. paketan. Oh iya, kayak di luar sana juga banyak band-band yang demikian gitu kan. Itu langsung merchandise, Oke. langsung poster mungkin atau mungkin ada Stiker gitu-gitu. gitu kan. Ya, merchandise lah. Merchandise lah intinya, merchandise dari ini ya, Crispy Sunday ya. Oke. Berarti kayak lebih dari 100-an ya. Kayaknya kalau bandit, tapi nggak apa-apa untuk support band lokal ya harus gitu. Karena ya kalau misalkan tidak ada mereka ya siapa lagi yang akan meramaikan event-event yang ada di Bangka Belitung seperti itu. Nah, terus harapan kalian untuk masyarakat apa? Tadi harapan untuk band reggae udah. Masyarakat nih, apalagi yang sering nonton kalian. Untuk masyarakat sendiri sih ya, lebih mensupport lah band Crispy Sunday. Kalau lagi manggung kan, misalkan masyarakat yang dekat-dekat event gitu kan, nggak rese gitu kan. Resenya gimana? Resenya berarti udah pernah diresein nih. Pernah, Dirasa gimana? Soundcheck pak, soundcheck malam-malam, nggak tahu kan nih IO-nya molor itu kan, waktunya di Sampai jam 12 rundown jarang kan pas event itu kan janjinya sore, maunya malam, pas malam mau soundcheck nggak nyampe 2 lagu soundcheck 15 menit. diberhentiin masyarakat, 15 menit lah. Yang bawa sarung bukan, yang pakai sarung bukan? Ya. Event itu lagi. Kacau nih Bang. Iya.
Iya. Berarti itu ya. Kalau dari penonton, segi penonton, berarti itu lalayunya aja kan. Pakai sarung bapak-bapak kan. Gitu. Dari segi penonton, harapan kalian apa? Harapan Dia terima sih. masyarakat lebih menerima. Ya menerima lagu kita sih dan Kalau habis manggung tuh kan harus kulit lagi. Jadi musik yang telah habis bisa dimain jadi masuk. Jadi nggak canggung mereka, nggak awam mereka dengarnya. Mungkin lebih harus kulit lagi. Sering didengar. Sering didengar. Biar lebih enjoy. Wih, kalau apa nih? Harapannya? kalau untuk penonton sih ya kurang lebih sama kayaknya lah gitu ibaratnya. Iya benar sih. Harus Iya. Kan hanya Mak- cover. Iya. Ibaratnya Chris Bisande juga ya belajar lah intinya kan masih ngulik kan. Berarti kan wajar lah kita masyarakat belum menerima mungkin kan. Mungkin setelah mendengar Chris Bisande perform kan mungkin yang bertanya-tanya lah kan mereka ya mungkin ya ulik lah ibaratnya kan kita sama-sama belajar lah mungkin kan sama-sama menerima lah mungkin. Mungkin dari tadi. Lu sama juga bang? Kalau aku sih Iya mungkin. masyarakat enjoy lah. Enjoy. Nyimbang ya. Harus nyimbang. Bisa sih buat para wanita-wanita yang Wanita. Kenapa bisa, bang? bisa dengerin lagunya CS karena di situ juga selain liriknya tentang politik, tentang sosial, tentang cinta juga ada di Kuspi tadi ya. Ada sisi cintanya. Sisi cinta. Cintanya. Bener, ini si bijinya kayak diem, terus kayaknya kayak ini kok di atas panggung emang kayak gini ya? Kayaknya enggak deh. Enggak deh. Kenapa ada masalah apa nih? Anda kayak agak terkagok-kagok ya? Anda kenapa nih? Biasa aja. Biasa aja. Baru pulang dari pantai tadi ya. Oh capek. Moodnya berubah. Oh ya belum. Kalau misalkan ini album tadi, gue baru kan. Lagu ada 8. Itu menceritakan tentang apa aja? Kayak lagu Garis besarnya, kalau misalkan kayak slang dia kayak lebih ke politiknya gitu. Sosial, politik, government, cinta juga. Oke. Sama bisa kehidupan di sini lah di Bangka Island. Gua kayak gue penasaran yang politik nih. Politik itu pesan apa yang pengen kalian sampaikan dalam lagu kalian? Masih untuk di lagu yang tentang politik ini bisa untuk pada semua mister politician Oke, biar buka hatinya. apa ada dong? Enggak. Buka hatinya kan biar tahu kan masih banyak orang-orang yang susah cari kerja, orang yang susah cari makan, anak-anak yang korban kekerasan dan lain-lain. Bukan hanya perang kekuasaan, terutamanya di Pulau Bangka sendiri. Intinya biar perlu sendiri lah. Jangan pernah mikir perut sendiri, Ya. tapi mikirin perut masyarakat juga Ya. seperti apa. Emang kalian kesal? apa yang tahu kita buat Oh, melampiaskannya. Untuk melampiaskannya. Sekesal apa sih itu? Ada contoh apa sih yang kalian lihat gitu sampai akhirnya kalian membuat lagu gitu? Agak ngeri nih ngomongnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Paling kalau tayang besok hilang gitu. Nanti diculik. Enggak lah, gak zaman culik-culik lagi sekarang. Kan kita bebas berekspresi kan. Bebas ini mengkritik. Pemerintah mah kalau nggak kritik nggak tahu kan. Yang pasti harapan paling besarnya buat pemerintah khususnya di Bangka sendiri harus adil lah buat masyarakat semua rakyatnya Keadilan. di semua aspek lah kalau bisa
sila kelima ya. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke. Contoh keadilan yang pernah kalian lihat apa? Ada nggak? Keadilan sih pertama kan nggak usah jauh-jauh lah kalau ngomong keadilan. Masalah gas 3 kilo aja. Oke. Harus antri. Iya. Itu susah nyarinya. Oh iya, susah nyarinya. Iya. Mungkin pembagiannya pembagiannya di sini. Ya, gitu. Berarti kalau cinta. Distribusinya kan harus merata lah, harus jelas. Harus merata, harus jelas. Itu aja. Apalagi kita bahas yang lain kan. Kalau cintanya Cinta. Karena politik dan cinta yang paling asik nih. Iya. Cinta kalau politik umum lah ya. Kalau cinta soal siapa nih? Kalau kita berat. Kalian udah pada nikah belum? Belum. Klik. Iya. Kalau cinta soal siapa nih? Banyak kita kehidupan sehari-hari lah. Kita sama si doi. kayaknya Sama yang spesial. kayak lagunya Sandi yang baru. Makanya Tadi. tadi yang tadi dimainin bapak. Oh ini tadi. Oh itu soal cinta. Genrenya rocksteady tentang cinta. Judulnya udah bisa dibocorin? Belum. Kalau judul sih belum dapat yang bagusnya kan. Oke. Tentang kalau isi keseluruhan liriknya kan nggak tahu. I know that you love. Yang pasti yang ngarang lagu, yang nulis percaya bahwa doinya cintainya. Oke. Biarpun nggak tahu lah kita kan doinya cinta atau enggak, tapi kita percaya aja. Kan awal rasa cinta kan harus percaya. Wah. Kalau boleh tahu siapa yang nulis? Terus ya lah. Ya. Kayaknya yang ngomong sih kayaknya. Asli. Oke, berarti soal cinta kayaknya di antara kalian, di antara berempat ini lah kayaknya. Tapi kayaknya dia yang ngomong sih tadi. Mungkin pribadi. Kalau cinta paling penting. Paling penting. Soalnya support di situ kan biar semangat karya biar cinta. Gitu. Dan cinta itu bukan dari pasangan, tapi Iya, dari teman, Iya, dari keluarga, keluarga. sahabat, dan sebagainya. Itu bisa mendorong kalian lebih maju lagi. Iya. Siap. Kamu juga lagi jatuh cinta sekarang. Ya, ini apa ya? Masa? Masa. Jambu playboy kan? Masa Bang? Enggak. Playboy. Katanya ceweknya 3. 3. Iya. Ini OTW 4. Tapi istri orang semua kan Bang? Oke, berarti soal cinta. Nah, untuk lagu kalian sendiri itu bahasanya pakai bahasa Inggris. Kalau yang udah di mastering kemarin kan yang baru dancehall kan, genrenya dancehall dub itu kan. Oke. Pakai kami ngulik terus belajar kan bahasa Jamaican Patois atau Patois Jamaica. Oke. Jamaican Patois sendiri kan istilahnya kayak bahasa broken English, beda sama British dan bahasa Inggris Latin dan lain-lain. Contohnya kayak misalkan di bahasa Inggris kan how are you, Oke. apa kabarmu kan. Kalau di Jamaica wagwan. Oh, Terus- oke. Terus aksennya juga beda. Misalkan di Inggris kan nyebut power kan, buat kekuatan itu kan tenaga daya, tenaga itu kan. Kalau di Jamaica kita nyebutnya power. Oke. Kalian belajar itu dari mana? Jadi dengerin musik, terus ngulik juga di Google sama referensi lain-lainnya. Di lagu kalian ada berapa lagu yang bahasa Jamaika? Jana sih 3 atau enggak 5. Gokil, orang Bangka denger lagu Jamaika. Iya, itu kalian yakin akan diterima? Optimis? Optimis sih, yang pasti kita memang bawa roots atau enggak basicnya sendiri kan. Lagu reggae harus bawain ada yang unsur bahasa Jamaika. Unsur Jamaika. Oke, ribet nggak belajarnya? Berapa lama kalian belajar soal itu? Gue kayaknya pusing deh kayaknya. Belajar bahasa Inggris aja belum kelar nih sekarang. Lama sih, hampir 5 tahun lebih, hampir 6 tahun. Oh, selama kalian berdiri itu ngulik Jamaika. Yeah. Kalau bahasa Jamaikanya apa kabar tadi? Misalkan Wagwan. wagwan, wagwan, WAH,
GWAN bisa. Wagwan. Ya, Wagwan. Oh kayak nama kue ya. Misalkan kalau di Inggris kan Wagwan. Yang dikaleng. kayaknya gue sebenarnya perempuan, sister kan. Ya. Kalau di Jamaica sister. Nah, untuk brother kan misal di Inggris kan brother. Kalau di Jamaica beda. Berbeda. Oke. Kalau misal Kemana? Tahu. Aital juga apa itu? Jam. Jamaica ya. Ya, YUM. Oh ya. Iya. Kalau apa kabar? Wawan tadi. Iya. Buat. Sama juga di banyak bahasa-bahasa intinya kalau di banyak banyak bahasa-bahasa slang tanknya gitu kan. Itu slang Kalau bahasa misalkan gaul mereka. oh bahasa gaulnya. Kayak backnya, back, bang, Kalau pergi pergi, buat. Enggak, kalau pergi go juga. oh gue juga. Oke. Kalau ganteng cantik itu udah sampai situ belum gue? Belum. Sama aja sih sebenarnya. Kebanyakan juga bahasa Inggris di Jamaica Barat juga dipakai. Di full gitu kan. Ya, pretty Bisa girl. pretty girl, pretty young girl, Oke. Kita kulik lagi nih. Jamaica Pantois. Jamaican patois Jamaican. atau bahasa Patua Jamaica. Oke. Berarti pasti beda-beda kayak Inggris, ada Inggris, British dan sebagainya halnya kan. Kalau Jamaica apa aja? Pertama aksen kan, Aksen. cara pengucapannya gitu kan. Terus ada kata-kata misalkan contohnya kalau di Inggris kita nyebutin kotak, box, Oke. tambah S belakangnya kan box, berarti banyak box kan, Ya. lebih dari satu kan. Kalau di Jamaica kita bisa menggunakan kata naf, misalkan naf box atau enggak dem, box dem, menyatakan bahwa box itu banyak. Terus kan, kalau misalkan kita menyatakan box itu jumlahnya 10, sebut aja misalkan 10 box gitu. Oh. Kalau di Inggris kan beda kan, Iya. Sesimpel itu. Yang bambu klan, yang itu kan kata-kata kasar ya. rasa, bambu apa? Fuck you gitu kan? Bambu Klan. Blood man, Bambu. bambu. Bambu klak. Bambu klak. Bambu klak. Iya. Oke. Siap. Kulturnya sendiri kalau di band misalkan band reggae perform kan, band Jamaica. Kalau misalkan band-band Inggris kan, sekarang kita mau mengulang lagu yang kita mainin kan pas perform, rewind kan. Oh, oke. Rewind. Nah, kalau di Jamaica enggak, pull up. Tulisannya PULLUP. Pull up artinya kan ulang lagi ke awal. Oh, iya. Kalau musik reggae itu kekuatan instrumennya di mana sih? Di gitar ya? Tergantung subgenrenya sih, misalkan kita mainin ragam movin kalau enggak dancehall kan lebih musiknya lebih digital gitu kan. Oke, oh berarti di efek. Efek terus Efek. yang nyawanya sendiri di reggae kan di bass sama di drum ya. Terus di vokalnya bukannya gitar yang jet. enggak. Oh, sebenarnya enggak. Ada juga dancehall kebanyakan enggak pakai kayak gitu. Ritme Low. Oh, Jet, itulah. Lebih ke bass sih. Lebih ke bass. Dan Nggak jimbe. ribet-ribet kok. Dan jimbe. Jimbe. Lebih ke fungsi, ke roots sebenarnya. roots drum juga ada sih yang pakai perkusi gitu. Oh, tapi jarang. Kalian tidak memasukkan itu. Ada kalau perkusi. Oh, ada. Oke. Siap. Kalau dub sendiri kan Cuma tipis-tipis. penemunya kan kayak Agustus Pablo kan yang bawain genre dub sebenarnya. Formatnya dia memang solo karir dan terus Pablo tapi diiringi band. Kebanyakan lagu-lagunya instrumen, nggak ada liriknya. Oke. Mainin pakai pianika. Oke. Bisa dicontohin nggak? Tes. Gesil dia. Lagu. Oke. Nanti gitu. Di album baru itu bakal ada featuring instrumen nggak kira-kira? Ada sih yang rhythm ya. ya misalkan dia lagunya ada judul kan, tapi nggak ada liriknya. Instrumen aja semuanya. Oh. Memang kebanyakan dub sebenarnya seperti itu kultur basicnya. Oke.
bakal ada featuring dengan salah satu talent lokal Bangka. Tadi udah kebetulan udah nemuin. Udah nemuin tadi ya? Yang tadi ya? Jadi kan kita jamming tadi kita tanya. Oke. Jamming sama si Edra. Hah? Dia. Tadi dia main lagu CS yang Rocksteady tadi. Dia pakai Flute ya? flute. Pianikanya diganti flute. Oke. Dan kayaknya emang masuk dan maksudnya Asik. keren. Iya, Makanya gue keren. bilang, wah asik nih gitu, asik gitu. Ya. Jadi bocorannya bakal featuring dengan Ezra ya? Edra siap-siap Edra. Ezra, semenjak LDR dengan Isti ya. Kita Oke, cinta lagi. Emang kenapa Ezra ada masalah ya? Enggak kan? Enggak. Masalah cinta? Mantap. Oh, kurang tahu. Nanti kita konfirmasi aja. Oke, jadi ada sesuatu hal yang baru di album Crispy Sunday yang baru nanti bulan Desember. Jadi harus dipantengin sih. Keren. Bagus, sekali lagi gue bilang bagus, ya bagus sih. Biasa kuping penyiaran dia tuh gak salah. Biasanya. Lalu udah terbiasa denger lagu mana yang enak, mana yang enggak nih gitu. Tiap hari. Tiap hari musik kan gitu. Siap. Terakhir sebelum kita tutup, biasanya ada satu gosip yang harus band keluarkan untuk viewers di rumah sana. Satu gosip aja. Silakan pikir, kita cut dulu. Oke, setelah diskusi panjang biar band mereka tetap terjaga, mereka udah menemukan satu gosip. Silakan, siapa? Musik ini kan merupakan bentuk kepedulian kita sebenarnya. Iya, kritik. Daripada teman-teman yang mainin musik reggae semua all Al-genre apapun itu. dan gosipnya adalah Silakan siapa? Tahun kemarin kalau nggak salah ya. Ah, Lu pasti tahu nih. oke, gue udah tahu sih. Gua belum tahu. Sorry nih. Kemarin ada event rokok kalau nggak salah ya. Oke. Berapa titik? Lumayan banyak kalau nggak salah. Lumayan banyak. Terus si band udah deal berapa titik, udah sebar player, Udah sampai flyer ya? player udah medsos naik, terus tiba-tiba nggak jadi, Uangnya hilang. Nggak jadi Karena ada satu oknum yang cut, mungkin kalau menurut gua nih ya, mungkin nurunin budget. oke. Jadi di-cut lah ya. cut. yang kayak gitu dihilangin lah. Ya, Jadi yang saling sikut lah ya. Iya. Udah ada rezekinya. Iya. Siapakah oknum tersebut? Silakan komen. Ya, ada yang komen. Ya semoga tidak kejadian. Semoga tidak kejadian dengan genre-genre. Itu juga mungkin harus lebih Oke, Cila. harus kita lagi buat harus sering ngumpul, merangkul lah satu sama lain. Harapannya itu ya. Toh rezeki masing-masing. Benar. Ya terus bisa nih juga rezekinya masing-masing kan Ya. masing-masing. Oke, siap lah kalau gitu. Terakhir banget perwakilan si DJ nih. Gue tuh udah tahu sekarang ngomongin DJ karena emang kultur benarnya itu gitu kan. Jadi kalau misalkan ya di luar sana atau kalian di luar sana harus ini manggilnya si DJ, bukan si MC, MC si vokalis. Bukan. Ya, DJ. Kita sektanya. ya sektor. Flekta. Harapan untuk Crispy Sunday kedepannya tadi udah, harapan untuk masyarakat udah, band-band reggae udah, untuk pemerintah. harapan untuk pemerintah, government yang ada di Bangka Island buat khususnya buat kultur reggae lah, terutama buat band-band reggae, buat lagu seni semuanya biar lebih diperhatiin lah gerakan semua pelaku seni maupun di band reggae maupun di band genre lainnya, biar sering buat event buat anak-anak muda semua lah, buat orang tua juga Karyanya. penting karyanya dihargain.
biar pemerintah juga kasih support lah ke kita. Sering buat event lah. Pasti kami selaku seni lah, atau enggak anak-anak band, anak-anak semua genre musik yang ada di sini yang pelaku seninya, biar pemerintah selalu support lah. Pertama kan support event panggung. atau enggak event dipermudah lah, perizinan Harus izin tuh, yang dipermudah. jangan ada pungli. Terus kami juga pelaku seni juga pasti angkat budaya yang ada di pulau ini lah, biar semua orang tahu kalau ada nih band genre ini genre itu yang mainin genre di luar apa ya. Yang pastinya anak-anak Bangka Belitung semuanya keren-keren semua ya, yang mainin semua genre punk, metal, reggae, mau punk semuanya harus didukung. harus metal biar mereka terus berkarya, terus eventnya mudah, perizinan, Iya, kan terbang manggungnya makin banyak lah. ya masyarakat Bangka Belitung kan pasti butuh hiburan. Nah, biar nggak sepi amat, biar nggak kayak kota mati. Nggak lihat kan Iya. Sengaja kan, tinggal ditarik ke depan, yang depan biar yang belakang. Saya sendiri. Susah saja sendiri kata-katanya. Ya menurut gue pribadi sih ya memang anak muda harus didukung, apalagi mereka-mereka yang berkarya gitu, daripada nanti kriminal merajalela terus juga berbuat yang negatif gitu kan. Ada yang positif, kenapa yang tidak didukung gitu kan? Gitu, jangan mengambil pemerintah mengambil sudut pandang yang negatif aja. Anak muda kerjaannya ini yang jelek-jeleknya, padahal ada yang positifnya loh gitu, tapi tidak didukung gitu. Siap, sekali lagi terima kasih Crispy Sandy. Sekali lagi kalau misalkan teman ada lagi tambahan? Aman ya. Kalau misalkan teman-teman pengen follow Instagramnya langsung aja di bawah ini @crispysandy. Langsung aja di follow, support talent lokal karena ya siapa tahu mereka bisa mengharumkan nama Bangka Belitung di kancah dan jangan lupa subrek rap keren ya. channel ini. Yoi. Untuk mendukung juga. Iya. Untuk mendukung juga. Untuk Like, mendukung juga. Komen, share. Ah siap. Udah kayak tahu Juga buat Busan Mega udah lagi ke sini kan. Siap, terima kasih juga Crispy Sandy sudah meluangkan waktunya. Istrinya juga. Siap. Di sini kita saling support ya, kalau misalkan di bawah saling support, masa di atas nggak saling support. Oke gitu deh. Oke. Sekali lagi terima kasih Crispy Sandy. Thank you, Agung. Sukses selalu. Semoga setelah pandemi kita bisa bertemu di event. Amin. Amin. Semoga aja. Terima kasih. Dari Kupas.